Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, gas ya. Bab 523 sampai 524. Bab 523. Ye King tiba-tiba menjadi lebih kuat. Aktifkan garis keturunan gila. Melihat adegan ini, Ye King membeku di tempat. Dalam sekejap, dia menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Ye Guan, yang masih memiliki akal sehat, berkata dengan suara gemetar, "Mari kita hadapi bersama." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju lusinan orang kuat. Dengan restu dari garis keturunan Ao Kian dan Iblis Gila, auranya saat ini telah mencapai tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya itu, ketika garis keturunan gila itu muncul, garis keturunan fananya juga mengikuti. Kekuatan dua garis keturunan Yan Huang tidak muncul karena Ye Guan tidak berani membiarkan ketiga garis keturunan itu muncul bersamaan. Sekarang kemunculan garis keturunan gila dan garis keturunan fana adalah batasnya. Jika garis keturunan Yan Huang datang lagi, dia akan meledak di tempat. Melihat Ye Guan membunuh sekelompok orang kuat di kejauhan, Ye King segera menghentakkan kakinya dengan marah. "Aku sangat marah." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas mendekat. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia segera mengeluarkan jimat transmisi dan menghancurkannya. Di kejauhan, saat Ye Guan bergegas keluar, seorang pria kuat tiba-tiba mendatanginya dengan tombak, dan menusuk langsung ke pedang Xuan Yuan di tangannya. Ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan Ye Guan, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Ye Guan kembali ke tanah. Ketika Ye Guan mundur dengan keras, bayangan lain tiba-tiba muncul di benaknya. Dan kemudian, cahaya dingin menembus alisnya. Pada saat ini, Ye King tiba-tiba datang dengan membawa pedang. Ledakan, dalam sekejap, bayangan setelahnya langsung ditebas ribuan kaki jauhnya oleh pedangnya. Ye King menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dan kejernihan di mata Ye Guan perlahan-lahan menghilang sepenuhnya. Ye King berkata dengan sungguh-sungguh, "Biarkan dirimu mempertahankan kecerdasan. Jika dia benar-benar gila, akan sulit baginya untuk menekannya sekarang." Karena sekarang Ye Guan masih memiliki darah manusia di tubuhnya. Wajah Ye Guan berangsur-angsur berubah. Dia juga ingin menekan garis keturunan gila itu. Tetapi garis keturunan ini memberontak dan tidak mau bekerja sama dengannya sama sekali. Ye King ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi pada saat ini, lusinan aura kuat di kejauhan mengalir langsung ke arahnya dan Ye Guan. Mata Ye King bersinar dengan niat membunuh yang dingin dari seorang biksu. Dia mengambil langkah maju. Dalam sekejap, kekuatan misterius langsung menyelimuti semua pria kuat misterius di lapangan. Domain pedang. Saat dia melepaskan domain pedangnya, Ye King mengayunkan pedangnya ke depan, dan dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di depannya. Ledakan, dalam sekejap, pria kuat misterius yang bergegas di depannya terlempar ke belakang. Namun, domain pedangnya juga hancur dalam sekejap. Setelah memaksa semua orang kuat mundur dengan satu pedang,
Ye Qingqing meraih lengan Ye Guan, berbalik dan berdiri dengan pedang, dan hendak melarikan diri. Tetapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya dan Ye Guan, dan kemudian, cahaya pedang tiba-tiba padam. Ye Qingqing sedikit menyipitkan matanya dan menyapu ke depan dengan pedang di tangan kanannya. Bang! Ribuan lampu pedang meledak dalam sekejap, dan Ye Qingqing serta Ye Guan mundur ribuan kaki. Tak jauh di depan mereka berdua, berdiri seorang pria berbaju hitam memegang pisau panjang. Pria berbaju hitam itu memandang Ye Qingqing dan Ye Guan dengan dingin. Pisau di tangannya memancarkan cahaya dingin, yang membuat orang bergidik. Pada saat ini, lusinan aura kuat menyapu dari belakang mereka berdua. Ye Qingqing menoleh ke arah Ye Guan. Karena kamu tidak mau pergi, maka bunuhlah sebanyak yang kamu bisa dan pukul orang itu dengan pisau. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju pria kuat misterius yang memegang pedang dengan pedang. Saat dia bergegas keluar, area sekitarnya berubah menjadi lautan darah. Hampir di saat yang sama, Ye Qingqing bergegas menuju sekelompok pria kuat misterius. Begitu Ye Guan bergegas menuju pria kuat misterius yang memegang pisau, pria berbaju hitam itu menggerakkan pergelangan tangannya, lalu mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebas ke depan. Pedang itu bersinar puluhan ribu kaki. Bang! Cahaya pedang berdarah yang memancar dari tubuh Ye Guan langsung dihancurkan oleh pedang tersebut. Di saat yang sama, Ye Guan mundur puluhan ribu kaki. Tapi sebelum dia bisa berhenti, pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di atasnya seperti hantu, lalu pisau lain jatuh dengan keras. Bang! Cahaya pedang berdarah lainnya pecah, dan Ye Guan terlempar lagi. Pria berbaju hitam tidak berniat memberi Ye Guan kesempatan. Saat Ye Guan terlempar, dia sekali lagi bergegas menuju Ye Guan dengan pisaunya. Begitu saja, pria berbaju hitam mengayunkan pedangnya seperti hujan, menebas ke arah Ye Guan satu demi satu. Dalam sekejap, Ye Guan telah ditebas ratusan ribu kaki jauhnya. Menghadapi pisau tajam pria berbaju hitam, Ye Guan hanya bisa bertahan secara pasif karena pisau lawannya terlalu ganas dan terlalu cepat. Namun, karena garis keturunannya yang gila, aura dan kekuatannya semakin kuat. Yang terpenting, darah fana mulai membentuk tubuhnya kembali. Dengan cara ini, pria berbaju hitam memegang pisau dan membombardir Ye Guan dengan keras selama hampir setengah jam. Selama setengah jam ini, Ye Guan masih tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan benar-benar ditekan. Pada saat ini, Kaisar Yuantian dan yang lainnya juga telah tiba di sini. Ketika dia melihat pria berbaju hitam dan yang lainnya, Gu Zhen, sang pemimpin, segera mengerutkan kening. Dia memandang Kaisar Yuantian di sampingnya, bahkan mengenal orang-orang di depanku. Melihat ini, wajah Gu Zhen menjadi gelap. Kemana perginya sekte masa lalu untuk merekrut kekuatan besar ini? Kaisar Yuantian memandang kota kuno itu. Kamu juga tidak mengenal patriark kuno? Gu Zhen menatap pria berbaju hitam itu. Wajah Kaisar Yuantian menjadi gelap. Mungkinkah dari kuil waktu atau kuil iblis waktu? Gu Zhen memandang sekelompok orang kuat di kejauhan dan menggelengkan kepalanya.
Saya tidak yakin karena saya belum pernah berhubungan dengan kuil waktu dan kuil setan waktu. Kaisar Yuantian memandang Ye Guan dari kejauhan. Mari kita bertindak bersama. Gu Zhen menatap pria berbaju hitam itu dan berkata, tanyakan padanya. Kaisar Yuantian terdiam. Sekarang Ye Guan sedang berduel dengan pria berbaju hitam. Jika dia mengambil tindakan gegabah, kemungkinan besar akan membangkitkan permusuhan dari pria berbaju hitam. Bagaimanapun, Ye Guan bernilai 5 asal-usul leluhur. Gu Zhen berkata, tunggu dan lihat. Jika dia bisa membunuh Ye Guan, maka 5 sumber leluhur akan menjadi miliknya. Jika tidak, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan. Kaisar Yuantian mengangguk sedikit. Meskipun dia sedikit tidak mau melakukannya, itu hanya bisa terjadi seperti ini. Mengambil tindakan saat ini kemungkinan besar akan menyebabkan perselisihan internal. Dan perselisihan internal saat ini pasti akan sangat bodoh. Karena jika mereka melakukannya, jika kita bertarung secara internal saat ini, itu sama saja dengan memberi Ye Guan kesempatan dengan Ye Qingqing. Tunggu, Gu Zhen tiba-tiba berkata, meskipun sulit untuk mengambil tindakan terhadap Ye Guan, kita bisa membunuh pendekar pedang wanita itu terlebih dahulu. Bunuh pendekar pedang wanita itu dulu. Setelah mendengar kata-kata Gu Zhen, Kaisar Yuantian segera melihat ke arah Ye Qingqing di kejauhan, dengan cibiran di wajahnya, seperti yang kuinginkan. Sepanjang jalan, jika bukan karena pendekar pedang wanita berbaju hitam di depan mereka, mereka akan membunuh Ye Guan 800 kali. Gu Zhen tidak menyia-nyiakan omong kosong lagi dan segera bergegas menuju Ye Qingqing di kejauhan. Tujuannya adalah membunuh Ye Qingqing terlebih dahulu. Di kejauhan, Ye Qingqing sepertinya merasakan sesuatu, dan segera menoleh untuk melihat. Pada saat ini, pukulan mengerikan menyapu ke arahnya seperti air pasang. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Ye Qingqing, dan dia menggunakan domain pedangnya lagi. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari domain pedang. Gemuruh, dalam sekejap, Gu Zhen dan yang lainnya terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Namun, domain pedang Ye Qingqing juga hancur dalam sekejap. Kemudian, dia sendiri mundur dengan gila, dan saat dia mundur, lusinan bayangan muncul di depannya. Ekspresi ganas melintas di mata Ye Qingqing, dan dia mengayunkan pedangnya ke depan lagi. Dalam sekejap, cahaya pedang itu seperti hujan, langsung menenggelamkan ruang dan waktu di depannya. Ceka-ceka, serangkaian suara robekan yang membuat kulit kepala mati rasa terus terdengar. Segera, hujan pedang pecah lagi. Dan kemudian, segel tinju setinggi 1000 kaki tiba-tiba menyerang dari samping dan langsung menuju ke arah Ye Qingqing. Kekuatan tinju yang terkandung dalam segel tinju itu sangat menakutkan, langsung mengguncang tanah dan menghancurkan ruang di sekitarnya dan waktu. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, wajah hijau Ye Qing menjadi ganas, dan dia dipukul dengan pedang. Ledakan, segel tinju tiba-tiba hancur. Tetapi Ye Qingqing sendiri mundur ribuan kaki jauhnya. Sebelum dia bisa berhenti, kekuatan ratusan pria kuat tiba-tiba menyapu dirinya dan hampir menenggelamkannya. Ye Qingqing menggunakan domain pedang lagi.
Begitu domain pedang muncul, dengan masuknya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia harus melakukan sesuatu yang lain. Dia mengayunkan pedang ke depan dengan tangan kanannya, dan lampu pedang terbang. Potong. Ledakan di lapangan. Ledakan besar terus bergema, dan gelombang kejut dahsyat yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar. Semua orang kuat di sekitar terguncang oleh gelombang kejut ini dan mundur terus-menerus. Dan Ye Qingqing sendiri, yang berada di pusat kekuatan ini, juga mundur terus-menerus. Selama proses mundur dengan kekerasan, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya, dan ketika dia berhenti, pakaian di dadanya berlumuran darah, tanpa bekas darah juga. Dari awal hingga sekarang, dia terus-menerus dikepung oleh semua orang dan menahan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia hampir mencapai batasnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia menyegel sendiri sebagian dari kultivasinya. Begitu Ye Qingqing berhenti, segel tinju lainnya menyapu. Melihat kota kuno ini pantang menyerah, rasa dingin muncul di matanya. Dia menoleh dan menatap Ye Guan di kejauhan kehilangan akal sehatnya. Dia tidak lagi dengan sengaja menekan kekuatannya. Bukannya mundur, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menikam dengan pedang. Ledakan, segel tinju itu tiba-tiba hancur. Ye Qingqing berkendara langsung ke kota kuno di balik segel tinju. Pedangnya seterang kilat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Gu Zhen tiba-tiba berubah drastis, dan dia merasa ngeri. Mengapa kekuatan pedang wanita ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia tidak berani menyerang pedang Ye Qingtang, jadi dia mundur dengan keras. Pada saat ini, kecepatan Ye Qingtang tiba-tiba meningkat. Mata Gu Zhen tiba-tiba menyusut, dan dia merasa ngeri. Dia meninju secara naluriah, dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Ledakan, Ye Qingqing menghancurkan tinju itu menjadi berkeping-keping dengan pedang, dan kemudian cahaya pedang menembus dada Gu Zhen. Cahaya pedang menghilang dan Ye Qingqing muncul di belakang kota kuno. Mata Gu Zhen kusam dan dia perlahan jatuh. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Mengapa wanita ini menjadi begitu kejam saat memukul? Saat pedang itu menembus dada Gu Zhen, pedang Ye Qingqing telah menghancurkan jiwanya. Jiwa hancur. Begitu Ye Qingqing berhenti, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Ye Qingqing mengayunkan pedangnya secara horizontal. Ledakan, cahaya pedang hancur, dan sekelompok pria kuat terguncang ke tanah dan mundur. Tapi saat berikutnya, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya lagi. Melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, mata Ye Qingqing tiba-tiba menjadi dingin, dan pedang di tangannya bergetar hebat. Bab 524. Aku dan bibimu dengan rok polos. Tepat ketika Ye Qingtang hendak meledak sepenuhnya, seberkas darah tiba-tiba melonjak dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan Ye Qingtang dalam sekejap. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Guan. Ye Guan memegang pedang di kedua tangannya dan menebas ke depan secara tiba-tiba. 3 superposisi ruang dan waktu berturut-turut. Saat pedang itu keluar, ekspresi Kaisar Yuantian dan orang lain yang berada di depan tiba-tiba berubah drastis.
mereka tahu bahwa Ye Guan sedang mencoba memperbesar serangannya. Jadi mereka tidak berani menyerang pedang Ye Guan dengan paksa. Jadi mereka semua mundur dengan kasar. Ledakan saat Ye Guan menebas dengan pedangnya. Semua waktu dan ruang di depannya langsung hancur dan musnah. Ye Guan mengambil kesempatan ini untuk mundur dengan kasar bersama Ye Qingqing. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengeluarkan pohon suci alami dan memasukkannya ke dalam tubuh Ye Qingqing. Melihat Ye Guan yang berlumuran darah, Ye Qingqing hendak berbicara. Tapi Ye Guan membawanya langsung ke menara kecil. Setelah membiarkan Ye Qingqing memasuki menara kecil, Ye Guan segera gemetar dan mundur dengan kasar. Ye Qingqing, begitu Ye Guan memasukkan Ye Qingqing ke dalam menara kecil, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin datang di sampingnya. Ye Guan tiba-tiba berbalik. Dan begitu dia berbalik, sebilah cahaya menyambar di depannya seperti guntur. Itu adalah pembudidaya pedang misterius. Karena lawannya terlalu cepat, Ye Guan hanya bisa bertahan secara pasif dan mengangkat pedangnya secara horizontal. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan merasakan lengannya mati rasa. Dan dia mundur dengan keras. Dalam proses mundur, pembudidaya pedang misterius itu bergegas ke arahnya lagi. Dan kemudian, cahaya pedang langsung menelannya. Ledakan, saat ledakan mengejutkan terdengar, Ye Guan langsung mundur. Dalam proses mundurnya yang kejam, sebuah tanda tinju tiba-tiba muncul dari langit. Dan tinju yang kuat itu langsung menguncinya, memberinya perasaan tercekik. Menghadapi pukulan mengerikan ini, dia tidak bisa mundur, jadi dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Gunakan teknik menggambar pedang 4 kali berturut-turut. 1.500 kata setiap kali, saat pedang dilepaskan. Suara pedang langsung mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya. Ledakan, sepotong cahaya pedang dan cahaya tinju tiba-tiba meletus di depan Ye Guan. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh kedua kekuatan itu langsung menyebar hingga jutaan kaki jauhnya. Ye Guan juga terkejut dengan kekuatan ini dan mundur dengan keras. Begitu dia mundur, energi pedang tiba-tiba jatuh dari langit dan membunuhnya. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya menjadi ilusi lagi. Waktu dan ruang ditumpangkan, menghadapi kultivator pedang yang menakutkan ini, dia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dia tidak akan bisa memblokir pedang lawan sama sekali. Pedang lawan terlalu kuat, dan masih lebih kuat dari tinju Kaisar Baik Siang. Pisau itu jatuh, bang, sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar ke belakang lagi. Begitu dia mundur, pembudidaya pedang berubah menjadi serangkaian cahaya pedang dan menebas ke arahnya. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan tanpa ragu-ragu, dia membakar tubuhnya dengan tegas. Ledakan, saat dia mengambil inisiatif untuk membakar tubuhnya, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Alih-alih mundur, dia bergegas maju dengan pedangnya, dan cahaya pedang menebas ke arah pembudidaya pedang. Bersikaplah tangguh. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya pedang tiba-tiba hancur, dan keduanya mundur pada saat yang sama. Selama retret yang kejam, ada sedikit keterkejutan di mata pembudidaya pedang, dan di kejauhan,
Sebelum Ye Guan bisa berhenti, Kaisar Baixiang dan sekelompok orang kuat telah membunuhnya. Sebelumnya, mereka khawatir tentang pembudidaya pedang, takut akan perselisihan internal. Tetapi sekarang, mereka tidak terlalu peduli, karena pembudidaya pedang tidak dapat menjatuhkan Ye Guan setelah bertarung begitu lama, jadi mereka tidak dapat menyalahkan mereka. Melihat Kaisar Baixiang dan yang lainnya bergegas ke arahnya, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, kilatan tekad melintas di matanya, dan tubuhnya menjadi ilusi lagi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Baixiang dan lainnya berubah lagi. Beberapa orang hendak mundur, tetapi pada saat ini, Kaisar Baixiang tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Jika kamu mundur lagi, kamu akan memberi orang ini kesempatan. Mengapa kita harus takut padanya jika kita bergabung?" Karena itu, dia bergegas duluan. Dia tahu betul bahwa saat ini, jika semua orang masih tidak ingin mencoba yang terbaik karena takut mati, mereka pasti akan memberi Ye Guan kesempatan lagi. Dan setelah pendekar pedang wanita berbaju hitam pulih dari lukanya, akan lebih sulit bagi mereka untuk membunuh mereka berdua. Sekarang, pendekar pedang wanita berpakaian hitam terluka parah. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Guan. Setelah mendengar perkataan Kaisar Baixiang, Kaisar Yuantian dan yang lainnya saling memandang. Kali ini, mereka tidak mundur lebih jauh dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Semua orang kuat menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang, seolah merasakan sesuatu. Seberkas cahaya keemasan muncul dari tubuh Ye Guan. Cahaya emas ini langsung berubah menjadi baju besi naga dan menutupi tubuh Ye Guan. Bayangan naga masih samar-samar terlihat di baju besi emas. "Itu Aoqian, lindungi dirimu sendiri." Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas maju dan menyerang dengan pedangnya. 4 superposisi ruang waktu berturut-turut. Saat pedang Ye Guan keluar, ribuan cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan kemudian menyatu menjadi satu pedang. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya mulai hancur dan musnah. "Bersikaplah tangguh." Ledakan, tiba-tiba. Suara ledakan bergema seperti guntur di sungai yang panjang ini. Segera setelah itu, gelombang kejut udara yang mengerikan menyebar seketika, dan semua orang di tempat kejadian langsung terguncang oleh gelombang kejut ini dan mundur dengan liar. Orang yang mundur paling cepat adalah Ye Guan. Ye Guan mundur ratusan ribu kaki berturut-turut. Saat dia berhenti, armor naga di sekitarnya langsung hancur dan kemudian berubah menjadi pecahan dan jatuh di sini. Beberapa saat kemudian, retakan mulai retak, dan darah langsung keluar dari tubuhnya. Tetapi karena dia sedang membakar tubuhnya saat itu, darah itu terbakar lagi, berubah menjadi garis-garis api dan darah. Ye Guan memegang pedang suci Xuan Yuan di kedua tangannya, berpegang pada kekosongan. Saat ini, dia benar-benar kelelahan. Jika ada pohon keramat alami, ia mungkin dapat bertahan lebih lama. Namun sayangnya, ia tidak memiliki pohon keramat alami saat ini, sehingga tubuhnya tidak dapat pulih dengan cepat. Selain itu, ia kembali membakar tubuhnya. Bisa dikatakan ia kini kelelahan. Minyak asli sudah habis. Pada saat ini, semua orang kuat di lapangan bergegas menuju Ye Guan seperti orang gila.
Mata mereka berapi-api, serakah, dan haus darah. Saat ini, Ye Guan adalah sumber leluhur 5 jalan di mata mereka. 5 asal-usul leluhur, itu sudah cukup untuk mengubah nasib mereka sepenuhnya. Di lapangan, Ye menyaksikan sekelompok orang bergegas ke arahnya dan perlahan menutup matanya. Dia memegang pedang suci Xuan Yuan dengan erat di tangannya. Tepat ketika dia akan membakar seluruh hidupnya dalam pertarungan putus asa, tiba-tiba, lusinan orang yang kuat aura muncul. Kaisar Yuan Tian tiba-tiba menoleh dan melihat lusinan bayangan berlari ke arah mereka tidak jauh. Kaisar Yuan Tian tiba-tiba merasakan rasa takut di hatinya, dan secara naluriah ingin mundur. Tetapi melihat Ye Guan yang kehabisan bensin di kejauhan, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk membunuh Ye Guan terlebih dahulu. Kaisar Yuan Tian mempercepat dan bergegas ke depan Ye Guan dalam sekejap, tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Ekspresi Kaisar Yuan Tian tiba-tiba berubah drastis, dan lengannya tiba-tiba bersilang. Ledakan, cahaya pedang meletus, dan Kaisar Yuan Tian segera dipenggal. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Ye Qingqing. Ye Qingqing langsung meraih lengan Ye Guan di sampingnya dan dengan kasar mundur ke belakang. Sementara Kaisar Bai Xiang dan yang lainnya ingin mengejarnya. Lusinan pria kuat misterius tiba-tiba bergegas ke depan mereka, dan kemudian ledakan, lusinan awan jamur membubung dari tanah ke langit, dan gelombang kejut panas yang mengerikan langsung menenggelamkan Kaisar Bai Xiang dan lainnya. Melihat pemandangan ini, Ye Qingqing dengan cepat memimpin Ye Guan menuju Feng Tua. Tuan Feng berkata dengan cepat, "Ikuti saya." Saat dia mengatakan itu, dia memimpin Ye Qingqing dan Ye Guan berlari sejauh jutaan mil. Dalam prosesnya, boneka terus berlari ke arahnya. Di belakangnya, awan jamur terus naik ke langit, mengguncang bumi dan ruang dan waktu bumi terus-menerus hancur dan musnah. Segera, Ye Qingqing dan yang lainnya melewati celah ruang dan waktu dan tiba di kota Guangxuan. Setelah memasuki kota, Ye Qingqing segera membawa Ye Guan ke menara kecil. Ye Guan terbaring di tanah. Saat ini, semua pakaiannya terbakar, tubuhnya penuh retakan, dan darah masih mengucur. Akhirnya berubah menjadi api darah. Dan auranya sangat lemah, seperti jaring laba-laba. Ye Qingqing dengan cepat mengeluarkan pohon suci alami dan memasukkannya ke dalam tubuh Ye Guan. Saat pohon suci alami memasuki tubuh, cahaya hijau samar mulai muncul di tubuh Ye Guan. Tapi kali ini, lukanya sangat serius. Bahkan dengan bantuan pohon suci alami, dia masih sangat lemah. Melihat pemandangan ini, Ye Qing mengerutkan kening dalam-dalam, dan ada sedikit kekhawatiran dan penyesalan di matanya yang indah. Setelah waktu yang tidak diketahui, retakan di tubuh Ye Guan mulai perlahan pulih. Melihat ini, Ye Qingqing menghela nafas lega. Ye Qingqing mulai menekan garis keturunan gila di tubuh Ye Guan. Sekitar setengah jam kemudian, garis keturunan gila Ye Guan berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Retakan di tubuhnya mulai pulih secara bertahap, dan wajah pucatnya berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Ye Qingqing mengeluarkan jubah dan menutupi tubuh Ye Guan, dan dia berdiri di samping, diam.
Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah wajah yang tiada taranya. "Kamu King King?" Melihat Ye King King, Ye Guan menyeringai, "Apakah kita masih hidup?" Ye King King sedikit mengangguk, "Ya, masih hidup." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka mereka masih hidup. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Ye King King tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Ye Guan membuka matanya dan berbisik, "Bibi, bisakah kita memenangkan pertarungan ini?" Ye King King menatap Ye Guan, "Bagaimana menurutmu?" Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye King King berkata dengan lembut, "Apakah kamu bisa menang atau tidak? Aku akan bertarung denganmu." Ye Guan berkata dengan lembut, "Aku terlalu lemah. Jika aku tidak terlalu lemah, aku akan menyeretmu ke bawah." Alis Ye King King tiba-tiba berkerut dan dia sangat tidak senang. "Kamu selalu seperti ini. Tidak ada artinya jika kamu mengatakan sesuatu tanpa hal-hal ini." Ye Guan tersenyum pahit. "Oke, aku tidak akan mengatakannya lain kali." Ye King King mengangguk sedikit. "Kita semua adalah bangsa kita sendiri. Jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu lagi. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman." Ye Guan memandang Ye King King dan berkata, "Oke." Ye King King tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Sembuhkan lukamu dengan baik. Setelah lukanya sembuh, kita akan membunuh mereka bersama-sama tanpa meninggalkan jejak apapun." Melihat Ye King King tiba-tiba menjadi sedikit lembut, Ye Guan merasa sedikit tidak nyaman dan tanpa sadar berkata, "Bibi, kamu harus lebih galak." Ketika dia mengatakan ini, dia langsung tutup mulut dan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Mendengar kata-kata Ye Guan, Ye King King mencibir, "Apakah aku galak?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ye King King menatap Ye Guan, "Siapa yang lebih galak, aku atau bibimu yang mengenakan rok polos?" Ye Guan terdiam, ususnya hancur. "Saya ditanyai pertanyaan seperti ini lagi." Ye King King mengerutkan kening, sulit untuk menjawabnya. "Bagaimana dengan pertanyaan lain?" Ye Guan mengangguk dengan cepat. "Oke." Ye King King menatap Ye Guan, "Jika aku jatuh ke dalam air bersama bibimu yang mengenakan rok polos, siapa yang akan kamu selamatkan terlebih dahulu?" "Kamu Guan." Xiao Ta bersambung.